البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekhuna Fatah Al-Qadasi hafizahullahu taala. Ayo, 26 nih ya. Ad-darsul awal. Ta'rifut tasrif wa ma yata'allaqu bih. Pelajaran pertama membahas definisi shorof dan perkara yang terkait dengannya. Sebelum masuk ke pendalaman, kita harus paham apa itu dia, definisinya dulu. At-tasrifu lahu maknayan. Tasrif memiliki dua makna, lughawiyun wastilahi, makna secara bahasa dan makna secara istilah dalam cabang ilmu ini. Famin ma'ani tasrifi fil lughah, maka di antara makna-makna shorof secara bahasa yang pertama at-taghyir, yaitu perubahan. Baik. Wa minhu tasrifur riyah, yaitu perubahan angin. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina sama'i wal ard, yaitu apa? Perubahan dan pengaturan angin di antara langit dan yang ditundukkan di antara langit dan bumi. Ayat taghyiruha, yaitu perubahannya, terkadang ke sana, terkadang ke sini, terkadang panas, terkadang sejuk dan seterusnya. Nah, berarti apa? Tasrif artinya taghyir. Dan memang itu nanti akan sesuai dengan praktek dari pelajaran kita ini. Ada banyak perubahan. Perubahan huruf, perubahan kata. Perubahan bentuk kata. Wa ta'rifu fil istilah, definisinya secara istilah taghyirun fi bunyatil kalimah, perubahan pada bangunan kata, li gharadin maknawiyin aw lafzi, karena tujuan secara maknawi atau tujuan secara lafzi, ada matlamatnya kenapa harus mengalami perubahan. Sekarang yang pertama, fal gharadul maknawi, tujuan maknawinya, alladzi li ajlihi hasalat taghyir, yang mana untuk itulah terjadi perubahan, ka taghyiril mufradi ilal musanna wal jama', seperti perubahan mufrad menuju ke musanna dan jama'. Tujuannya apa? Ya karena ingin merubah makna. Ini semula satu orang, jadi apa? Oh, yang datang dua orang misalkan. Misalu dzalik rajulun, contohnya rajulun, seorang lelaki. Fa idza aradta tasniyatah, apabila engkau ingin membuatnya jadi musanna, fala budda an yahsula taghyir, pasti terjadi perubahan fi bunyati rajul, di dalam bangunan rajul, bi idhafati alifin wa nun aw ya'in wa nun, dengan penggabungan alif dan nun atau ya dengan nun. Taqul rajulani. Nah, sekarang ada perubahan, yaitu apa? Dikasih tambahan, tambah dua batu bata, misalkan itu bangunan rumah. Wa idza aradta jam'ah, kalau Anda ingin menjamakkannya, taqul rijalun. Nah, ada perubahan, dikasih tambahan satu tiang di situ, tiang alif. Fa hadza taghyirul hasil, maka perubahan yang terjadi ini al-ghardu minhu maknawi, tujuan darinya adalah dari sisi makna. Untuk apa? Merubah makna. Semula satu lelaki jadi dua, atau bahkan jadi tiga misalkan. Wa huwa ad-dalalatu ala annal kalimah musannan au jama'. Apa tujuannya tadi? Untuk menunjukkan bahwasanya kata ini atau lafaz ini adalah musanna atau jama', tergantung tujuan orang yang berbicara. Kemudian wa mislu dzalik taghyirul masdari ilal fi'li au ilal wasf. Contoh perubahan demi masalah makna, merubah makna, yaitu perubahan masdar menuju kepada fi'il atau menuju kepada sifat, kepada apa? Wasf, yaitu isim sifat, yaitu apa? Isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabahah. Ini ada dikatakan wasf. Baik, contohnya apa? Masdar contohnya apa ya? Cari bahasa kita dulu. Misalkan apa? Pemukulan. Selalu itu ya. Yaitu dorbun. Dorbun ini masdar, dorbun. Berubah jadi fi'il. Misalkan apa? Fi'il madinya? Ya, doroba. Atau yadribu barangkali. Atau idrib. Baik.
Kemudian atau kita rubah dari masdar menuju kepada wasaf, contohnya isim fa'ilnya yaitu dharibun, atau isim maf'ul apa? Iya, madrubun. Atau apa? Sifat musyabbahah atau sifat mubalaghah, darrabun, yaitu sangat banyak memukul misalkan. Nah, ini tujuannya apa? Ada makna yang diinginkan. Semula adalah membahas tentang peristiwa dorbun, yaitu pemukulan, menjadi apa? Menjelaskan peristiwanya, yaitu kejadiannya, fiilnya, doroba. Kisah pemukulannya bagaimana ceritanya itu? Lalu kita mengatakan doroba fulanun allanan, si fulan memukul si alan. Baik. Kemudian mungkin polis tanya, berarti kesimpulannya siapa pemukulnya? Ad-dharibu fulan, si pemukulnya adalah fulan. Jadi ini tujuan maknawi yang mengharuskan untuk kita merubah. Inilah yang dikatakan tasrif. Kemudian wal ghardul lafzi, sekarang tujuan secara lafadz, dilihat dari sisi lafadz. Huwa makana li ghairi ma'nan tari'in alal kalimah, yaitu perubahannya itu bukan karena suatu makna yang datang pada kalimat pada kata-kata tadi, walakin li ghardin akhar, namun tujuannya adalah karena ada tujuan yang lain. Dari sisi apa? Untuk memudahkan lidah kita misalkan, agar lidah kita tidak susah mengucapkan. Mungkin maknanya tetap sama, namun kita ingin mempermudah agar lidah kita tidak kesulitan misalkan. Atau telinga orang tidak salah memahami, sehingga harus apa? Hurufnya itu ditambah atau dikurangi walaupun maknanya sama. Baik. Wa yadkhulu fi abwabin ta'ti insyaallah. Masalah ini ghardun lafzi ini masuk ke beberapa bab yang akan datang pembahasannya insyaallah. Di antaranya sudah kita lewati di dalam apa? Pelajaran yang dulu-dulu, yang sebelum-sebelum ini. Minha az-ziyadah, contoh perubahan, contoh shorof. Tujuan secara lafadz itu adanya tambahan, wal ibdal, dalam bab ibdal penukaran, maknanya sama. Seperti apa? Qawala dengan qawala dengan qala, maknanya sama, yaitu bicara. Namun kenapa qawala jadi qala? Untuk apa? Untuk agar lafadznya itu senang. Jadi kembalinya kepada bukan perubahan makna, tapi perubahan lafadz agar lidah kita senang mengucapkan. Thayyib, wal qalb wan naqal wal hadf wal idgham, ini semua masuk di dalam pembahasan tadi ghardun lafzi. Contohnya apa? Faqauluhum masalan syadda, ucapan mereka, ucapan Arab misalkan syadda, yaitu apa? Bersikap keras atau bersungguh-sungguh. Asluha syadada, asalnya syadada, maknanya sama, syadda dengan syadada sama, bersikap keras atau apa? Bersungguh-sungguh atau menekan. Fahasala fiha taghyirun li gharadin yarji'u ila lafadz, maka di situ terjadi perubahan karena suatu tujuan, suatu matlamat yang kembalinya pada lafadz saja, maknanya tetap, tapi lafadznya yang berubah. Syadada menjadi syadda. Haitsu udghimatid dalul ula fis saniyah, yang mana dal yang pertama, yaitu yang di tengah, dimasukkan kepada dal yang kedua, yaitu huruf terakhir. Fasarat syadda, maka sehingga jadi syadda. Ini untuk memudahkan lidah kita. Maknanya sama, namun hurufnya mengalami suatu perubahan. Wa misluha, semisal ini yang di sini muncul ya. Semisal dengan ini adalah qala, asluha qawala, wazan fa'ala. Fatajidu anna dalalata qala hiya dalalatu qawala. Anda mendapati bahwasanya penunjukan qala sama dengan penunjukan qawala. Artinya apa? Berbicara. Thayyib. Kemudian wa dalalata syadda hiya dalalatu syadada. Anda dapati bahwasanya penunjukan syadda sama dengan penunjukan syadada. Maknanya sama aja. Yaitu apa? Bersikap keras atau bersungguh-sungguh atau menekan. Falam yahsulit taghyiru li ghardin maknawi, maka tidak terjadi perubahan demi tujuan secara makna, tapi sekedar apa? Tujuan secara lafadz saja itu. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, bal lafzi, namun yang tujuannya adalah tujuan dari sisi lafadz untuk memudahkan pelafatan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.
Oh iya, biar rapi, naik sikit-sikit. Naik tangga sikit-sikit.